Halo semuanya, selamat datang kembali di AN Channel. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sering bikin bingung di kalangan audio pemula. Perbedaan antara varian mikro dan makro dari crossover DVX 234XL. Tapi kok bisa ada dua versi berbeda? Yuk kita kupas tuntas. Sebelum masuk ke perbedaannya, mari kita kenalkan dulu perangkatnya. Ini dia DVX 234XL, sebuah crossover aktif stereo mono, sering dipakai dalam sistem PA, monitor panggung, klub kecil hingga menengah. Tapi yang bikin menarik, banyak installer memakai istilah mikro dan makro untuk bagian dari unit ini. Loh, ya. Jadi yang kami maksud mikro di sini adalah versi yang PCB komponennya lebih kecil, build lebih compact, mungkin komponen dan jalur sirkuit yang berbeda. Sedangkan makro adalah versi yang build up lebih besar, jalur PCB lebih lebar, komponen mungkin lebih heavy duty. Catatan penting, DVX secara resmi mungkin tidak memakai label mikro atau makro. Istilah ini lebih ke slang atau komunitas. Tapi banyak pembongkaran yang menunjukkan perbedaan mikro versus makro dalam unit yang beredar. Contohnya ada video bongkar isi dalam crossover DVX 234XL full makro yang memperlihatkan perbedaan fisik. Oke, mari kita lihat secara detail apa saja bedanya jika kita buka di sini. 1. Ukuran dan tata letak PCB. Versi makro biasanya memiliki jalur PCB yang lebih lebar, area ground dan power supply yang lebih besar, komponen cap dan resistor yang lebih kecil. Sedangkan versi mikro mungkin memiliki tata letak yang lebih padat, komponen sedikit lebih kecil, komponen gaya, power supply maupun regulator. Dalam versi makro, Anda mungkin melihat trafo atau power supply yang lebih besar, zinc yang lebih solid, jalur arus tinggi yang lebih banyak. Versi mikro bisa lebih minimal. Nomor 2, panel depan atau inputan output. Beberapa pengguna melaporkan bahwa warna diskonektor atau finishing panel depan berbeda antara versi yang dikategorikan mikro versus makro. 4. Label seri atau kode produksi. Bisa jadi versi berbeda diproduksi di lokasi atau batch berbeda. Penting untuk mengecek kode produksi, tanggal, atau stiker label. Intinya, kalau Anda membongkar unit, bisa langsung terlihat bahwa tidak semua DVX 234XL sama persis dari segi hardware build. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyakan. Apakah ada perbedaan suara atau performa antara versi mikro dan makro? 1. Stabilitas, suhu, daya output. Karena versi makro punya power supply dan jalur yang lebih besar, beberapa installer menyebut bahwa versi makro lebih stabil ketika digunakan pada level tinggi. Suara lebih bersih di kondisi ekstrim, volume tinggi, sistem PA besar. Sebaliknya, versi mikro kadang dianggap sedikit lebih rawan jika dipakai full kill, berdasarkan diskusi forum. 2. Suara transparansi. Dalam uji pakai nyata, banyak pengguna menyatakan bahwa perbedaan suara antara mikro dan makro tidak selalu sangat dramatis. Banyak faktor lain, speaker, amplifier, ruangan, wiring, yang jauh lebih berpengaruh. Namun, jika sistem Anda high-end dan Anda membongkar sampai hardware, versi makro dianggap punya headroom sedikit lebih tinggi. Nilai perbaikan atau komponen berganti. Versi makro mungkin lebih mudah diperbaiki atau dimodifikasi karena jalur lebih tebal, komponen lebih konvensional dibanding versi mikro yang mungkin lebih padat dan sulit dijangkau. Jadi secara praktis, kalau Anda menggunakan unit untuk sistem kecil menengah normal, versi mikro sudah sangat cukup. Tapi jika Anda gunakan untuk sistem panggung besar atau ini future proof, versi makro bisa jadi pilihan lebih aman. Jadi versi yang mana yang kalian pilih? Versi mikro atau makro?
Pilih versi mikro. Sistem Anda skala kecil hingga menengah, misalnya untuk ruang karaoke dan monitor panggung kecil. Budget terbatas atau Anda prioritaskan fungsi dasar crossover tanpa ekstra headroom super tinggi. Anda mengutamakan kepraktisan dan tidak memakai unit di kondisi ekstrim. Pilih versi makro. Anda menggunakan untuk sistem PA besar, klub, atau event outdoor yang menuntut headroom dan stabilitas tinggi. Ingin unit dengan komponen lebih kokoh, mudah diperbaiki atau dimodifikasi. Budget sedikit lebih besar dan Anda ingin aman untuk kondisi berat. Juga selalu periksa kondisi unit bekas, jika beli second, serial, apakah jalur PCB sudah diganti, modifikasi sebelumnya. Karena istilah mikro atau makro ini tidak resmi label dari DBX, jadi bisa bervariasi. Oke, kesimpulannya, ya, terdapat perbedaan nyata antara yang disebut mikro dan makro untuk DBX 234XL dalam hal build fisik, komponen, dan headroom. Namun, dalam banyak kasus untuk penggunaan normal, banyak pengguna tidak akan sangat merasakan perbedaan suara kecuali diberi kondisi ekstrim. Rekomendasi saya, untuk kebanyakan penggunaan, versi mikro cukup dan efisien. Untuk sistem heavy duty, atau jika Anda mengutamakan durability, cari versi makro. Pastikan membeli unit dari sumber terpercaya, periksa kondisi, dokumentasi, dan jika memungkinkan, tes langsung sebelum membeli. Semoga pembahasan ini membantu Anda menentukan unit DBX 234XL mana yang cocok untuk sistem Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau Anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol bel agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya seputar audio, sistem PA, gear instalasi, dan kalau ada pertanyaan atau pengalaman sendiri dengan DBX 234XL versi mikro atau makro, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam audio.